Udah saya tanam lagi, saya kembang biakan di sini bunga rawa. Ungkapan kekecewaan itu datang dari seorang petani lantaran kebun bunga rawa atau Edelweiss rawa yang ditanaminya rusak pasca event motor trail yang diikuti ribuan peserta pada pekan lalu. Menurut petani bunga Edelweiss rawa tersebut hanya ada di 2 negara, salah satunya di Indonesia. Ucapan banyak terima kasih pada rekan-rekan semua yang terlibat dalam penanaman ulang bunga rawa yang ada di Kampung Cai Ranca Upas, dan khususnya buat perhutani juga saya mengucapkan terima kasih. Terus untuk aktivis lingkungan atau pecinta lingkungan beserta elemen-elemen yang lain saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan dari kegiatan yang sekarang atau bukan kegiatannya, dari kejadian yang kemarin itu menjadikan pembelajaran bagi kita semua. Pihak Perhutani pun menyampaikan pernyataan resmi melalui unggahan dari Ikonik Perhutani Alam Wisata selaku pengelola wisata Ranca Upas. Pihaknya berjanji akan memperbaiki SOP dalam perizinan event yang dilakukan dalam kawasan hutan. Sementara, Polresta Bandung telah memeriksa sejumlah saksi baik dari panitia maupun pengelola Ranca Upas. Polresta Bandung meminta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung memeriksa seberapa jauh kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan motor trail tersebut. Telah melakukan penyelidikan, melakukan pemeriksaan atas saksi-saksi, walaupun belum ada pihak korban yang melaporkan berkaitan dengan kerusakan hal tersebut. Informasi yang kami dapat bahwa dari pihak panitia sudah melakukan ganti rugi kepada pihak Ranca Upas, namun demikian kami tetap maksimalkan dulu untuk pemeriksaan ini, termasuk kami akan mendalami terkait dengan pencantuman logo beberapa instansi di dalam baliho atau banner tersebut, di mana kami mendapatkan informasi bahwa pencantuman logo tersebut adalah tanpa izin daripada instansi yang bersangkutan. Di kawasan Ranca Upas, bunga tersebut akan dibudidayakan pengelola Ranca Upas. Pasca kerusakan yang terjadi, kini kawasan Ranca Upas ditutup untuk pemulihan area khususnya di kawasan savana. Penutupan dilakukan sejak 8 Maret lalu hingga dengan batas waktu yang belum ditentukan. Tanjakan alternatif Cicurug. Dalam video amatir inilah terlihat belasan penumpang bus Putra Bahari jurusan Bogor Pelabuhan Ratu berhasil keluar dari bus yang terperosok akibat tak kuat untuk menanjak. Sebelumnya bus yang berisi 16 penumpang ini melaju dari arah Bogor menuju Pelabuhan Ratu dan melintas jalur alternatif Tenjo Ayu untuk menghindari kemacetan di Jalan Raya Sukabumi. Namun saat berada di tanjakan yang cukup panjang, bus sempat berhenti akibat terhalang oleh kendaraan minibus yang mogok. Diduga kehilangan kendali, bus yang kemudikan oleh Ucok Lubis tiba-tiba mundur dan rem tidak berfungsi dengan baik, hingga bus terperosok dan tertahan pohon di pinggir jalan sebelah kanan. Akibat kecelakaan tunggal ini, arus lalu lintas di jalur Tenjo Ayu sempat terjadi kemacetan dan dilakukan sistem buka tutup. Aja, mobil sebelah kanan penuh, kita mau nyari kan susah, jadi mundur. Ya si kenek dua-duanya pada ngambil kayu sama itu nggak bisa datang, batu sama kayunya. Terus kita langsung aja merosot ke sini. Oh, jadi nggak kuat nanjak ya Bu ya ini ya? Nanjak remnya. Untuk korban alhamdulillah tadi penumpang sebanyak 16 orang sudah dievakuasi, sudah dialihkan ke bis yang lainnya dan sekarang melanjutkan perjalanan ke tujuan masing-masing. Ya, kami akan melakukan pengkajian ya perihal jalan. Apabila diperlukan rambu larangan, maka kami akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk melakukan pelarangan untuk mobil kendaraan berjenis bus untuk melewati jalur alternatif. Hukum seakan-akan hanya milik mereka yang punya kekuatan lebih. Seolah menjadi realita bahwa hukum di Indonesia seakan-akan milik penguasa. Itu yang dikatakan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pidatonya di acara Silatnas Badan Advokasi Hukum DPP Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta. Meski tak menjelaskan lebih jauh soal contoh putusan yang dianggapnya tidak tepat dan membuat hukum seolah punya pemilik kekuatan, namun Surya mengingatkan bahwa hukum menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam pembangunan negeri ini. Walaupun ada di negeri kita ini Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi yang berperan
sebagai payung yang paling di atas untuk menjaga posisi peran daripada peradilan mulai dari tingkat bawah, menengah, tinggi dan seterusnya. Tapi kita berhadapan dengan realita yang ada. Banyak keputusan yang mengoyak rasa keadilan dalam kehidupan kebangsaan kita. Hukum seakan-akan hanya milik mereka yang punya kekuatan lebih. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin pun mengamini pernyataan Surya Paloh. Menurutnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bisa jadi contoh nyata bahwa mereka yang kuat, mereka yang kuasa, mereka pula yang menentukan sistem hukum di negeri ini. Mereka yang kuat, mereka yang kuasa, mereka menentukan sistem hukum di kita. Ini yang menjadi problem di kita. Hukum masih bisa diintervensi, masih bisa dimainkan untuk kepentingan tadi ya, orang-orang yang kuat itu. Makanya ya ada MK, ada MA ya. Mereka ya bisa diintervensi. Contoh terbaru adalah kasus bagaimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mereka sesungguhnya tidak punya jurisdiksi, tidak punya kewenangan untuk memutus menunda pemilu, tapi terjadi. Oleh karena itu ya saya melihatnya bahwa mereka yang punya kuasa, mereka yang punya kekuatan ya adalah mereka yang saat ini sedang manggung, mereka yang saat ini sedang punya power, mereka yang saat ini sedang punya kekuasaan full untuk menentukan lonjong bulatnya Republik ini. Masih menjadi problematika Indonesia ketika hukum masih bisa diintervensi untuk kepentingan orang-orang kuat di negeri ini.